Pastor Tri kami persilakan. Ya, shalom. Ya, shalom. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mempercayakan hari ini untuk saya bisa melayani Dia, Raja di atas raja. Terima kasih buat Bapak Gembala, Om Sutikno, yang juga memberikan kesempatan waktu ini untuk saya melayani Tuhan, dan terima kasih buat Pak Roni yang telah menghubungi kami, dan terima kasih buat seluruh pengurus dan jemaat Gereja GPIA di dalam kita beribadah hari ini, dan saya diberikan kesempatan untuk melayani firman Tuhan dan bersaksi. Ya, apa kabar buat Pak Andre? Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar dalam waktu yang ini, waktu ke depan, 30 menit ke depan, saya akan menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan Bapa buat kita semuanya, dan juga menyampaikan satu kesaksian pengalaman rohani saya di dalam masa kritis yang saya jalani selama 1 bulan di ruang isolasi di rumah sakit di Makassar oleh karena COVID-19. Tapi ini semua hanya saya peruntukkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, karena saya yakin Dia yang memiliki hidup. Sekaligus saya juga meminta maaf di dalam saya menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian, mungkin saya sering batuk, karena ini adalah masih masa pemulihan bagi saya, karena kondisi saya pada saat COVID, paru-paru saya diserang hampir seluruhnya, dan masih dalam keadaan rusak, dan juga jantung dan lambung saya. Tapi puji Tuhan, lambung saya sudah baik, hanya tinggal paru-paru dengan jantung. Tapi saya percaya ini adalah proses yang Tuhan kerjakan, karena saya terus melihat dan mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama dari pesan Bapa buat kita hari ini. Ya, seminggu yang lalu kalau nggak salah, Pak Roni hubungi saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan ini untuk kesekian kalinya untuk saya boleh melayani Tuhan lewat ibadah Zoom. Yang pertama waktu gereja dari Timor Leste yang mengundang untuk menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan baca dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk sampaikan kepada jemaat di GPIA Solo. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jawab Yesus, sekali lagi saya bacakan jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan di dalam Roma 8 ayat 2 mengatakan, roh yang memberi hidup, roh ini huruf besar, R besar, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah,
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 11 ayat 25 ini dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ini Yesus sementara mendeklarasikan dirinya. Yesus sementara mau menyampaikan tentang dirinya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Artinya apa? Untuk hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berani menyampaikan hal ini. Kita harus berani menerima apa yang Yesus sampaikan kepada kita hari ini. Dan harus berani kita mengambil satu sikap untuk membawa iman percaya kita, membawa keyakinan kita semakin teguh di dalam Tuhan, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Dan Yesus memberikan satu jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita. Saya kata Yesus memberikan satu jaminan yang pasti bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, setiap kita yang percaya kepadanya, Yesus katakan kita tetap hidup. Amin. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Bahwa kehidupan anak-anak Tuhan di dunia ini, saya katakan, tidak ada seorang pun, tidak seorang nabi pun manusia yang memberikan jaminan kepada setiap manusia di dunia ini. Hanya Yesus yang memberikan satu jaminan yang pasti. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan kira-kira, tetapi satu jaminan yang pasti bahwa percaya kepada Dia, kita memperoleh satu kehidupan yang layak, kehidupan yang benar di dalam Dia, walaupun sudah mati. Nah, hidup yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita? Ada dua macam kehidupan yang harus kita jalani di dunia ini sebagai anak Tuhan. Yang pertama, kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sementara kita berbicara hanya batas umur 70 sampai 80 tahun. Kalaupun kuat hanya sampai 90 tahun. Itu kehidupan sementara. Dan kedua, kehidupan yang akan datang yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kita manusia diciptakan untuk bisa mencapai satu kehidupan yang kekal, yaitu surga. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita bisa jalani satu kehidupan yang sementara, di dalam usia kita hari ini, dengan iman percaya kita, saya katakan kita patut bersyukur. Tetapi yang Tuhan inginkan, bukan hanya sekedar beriman, bukan hanya sekedar kita anak Tuhan, bukan cuma sekedar kita beribadah, tetapi yang Tuhan inginkan bagaimana kehidupan kita, hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang memberikan sebuah gambaran bahwa Yesus, bahwa dalam hidup kita memberikan sebuah gambaran bahwa Yesus adalah satu pribadi yang kita sembah, adalah kebangkitan. Yesus adalah satu pribadi yang hidup dalam kehidupan kita. Yesus adalah satu pribadi yang harus kita menghargai korbannya yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah nyatakan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu kita belum pernah melihat Yesus disalib. Tapi kita memiliki iman percaya yang sungguh bahwa Yesus sudah memberikan segala-galanya, bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan patut kita membawa iman kita semakin teguh di dalam Dia. Di dalam Dia. Bahwa Yesus sudah menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Supaya apa? Tuhan memberikan kita kehidupan di dunia ini dan kehidupan yang akan datang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17, ini sangat jelas dikatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Sudah ada bentuk satu kesia-siaan jika Yesus tidak bangkit. Ada bentuk iman percaya kita hanya sekedar beriman, sia-sia, percuma jika Yesus tidak bangkit.
Tapi kita bersyukur bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tetap hidup bagi saudara dan saya. Dan hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya iman percaya kita hari ini, kita percaya Yesus tidak sia-sia. Hanya kadangkala iman kita hanya sekedar iman jalan di tempat. Iman kita hanya sekedar iman yang mudah goyah. Iman kita kadangkala iman yang mudah kalah dari segala keadaan dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini sudah rusak. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan segala tipu muslihat yang dikuasai oleh iblis. Dan saudara ditempatkan di dunia ini bukan untuk berkompromi dengan iblis, bukan untuk berkompromi dengan hal-hal dosa. Tetapi yang Tuhan inginkan, bagaimana kehidupanmu memberikan sebuah cerminan, memberikan sebuah gambaran bahwa hidup saudara memiliki iman yang pasti di dalam Dia. Untuk apa? Membawa sebuah perubahan bagi dunia ini. Untuk membawa sebuah hal-hal yang baru bagi dunia ini. Untuk membawa sebuah pesan-pesan Tuhan. Untuk membawa agenda surga yang dipercayakan bagi kamu untuk bagi dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini masih penuh dengan jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa. Masih penuh dengan jiwa-jiwa yang terikat dari belenggu-belenggu daripada iblis. Dunia ini membutuhkan saudara. Dan ini waktunya, ini masanya. Saudara harus memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Saudara harus memiliki satu kehidupan yang dipimpin roh, yang tidak mudah kalah, yang tidak mudah goyah. Yang roh yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang membawa engkau mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan setiap saat. Jikalau imanmu, saudara, roh kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya kita mudah kalah menghadapi di dalam kehidupan kita ini. Kita mudah berkompromi dan jatuh di dalam dosa. Tetapi yang saya inginkan dan saya berdoa buat seluruh jemaat GPIA, bawa imanmu. Ambil satu keputusan, komitmen untuk kehidupanmu selaras dengan iman percaya kita dengan surga. Bawa hidupmu, untuk hidupmu selalu akurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bawa hidupmu selalu untuk terus mendeklarasikan firman dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Roma 8 ayat 2 tadi kita sudah bacakan, bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya dosa tidak berkuasa atas kehidupan kita. Maut tidak berkuasa atas kehidupan kita. Dan kita sebagai anak Tuhan dikatakan orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Nah, kalau kita adalah anak Allah, kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak Bapa, kita punya satu hak istimewa untuk membawa, untuk memanggil Tuhan ya Aba ya Bapa, untuk meminta berseru kepada Tuhan, untuk Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita dan membawa iman percaya kita kepada Tuhan, supaya iman kita semakin kuat, saudara, supaya dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita ini, kita tidak mudah kalah. Kita tidak mudah kalah dari segala dosa, tidak mudah kalah dari segala kehidupan hari-hari ini. Baik dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, persungutan, ribut dalam keluarga, hubungan suami istri, ribut dalam pernikahan, akhirnya mau cerai. Kalah dari hal-hal keduniawian, kedagingan kita. Banyak anak-anak Tuhan mengalami kondisi demikian hari-hari ini. Kelihatannya hebat di dalam gereja. Hamba-hamba Tuhan banyak mengalami hal-hal demikian. Pada saat di mimbar begitu kuat, begitu hebat. Tetapi saat menghadapi dalam rumah tangga kehidupan di luar sana, buyar semuanya, hancur. Hidupnya tidak selaras dengan firman. Hidupnya tidak berpegang teguh dengan firman. Nah, saya rindu jemaat GPIA hari-hari ini merdeka di dalam segala perkataan-perkataan dosa. Merdeka dalam segala perbuatan-perbuatan dosa. Untuk belajar terus mengerti akan kehendak Bapa di surga.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rindukan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, hidupnya terus dipimpin oleh Roh Tuhan, yang memberikan sebuah perbedaan antara anak yang hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan dengan anak Tuhan yang dipimpin oleh kedagingan. Saya berdoa di tempat ini, anak-anak Tuhan, jemaat GPIA adalah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupannya hari-hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat 15 berkata, Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertumbuh, berpegang teguh kepada Tuhan, dan bertumbuh ke arah Dia. Ini penting dan ini adalah solusi satu-satunya di dalam kehidupan kita untuk kita menang dalam segala hal-hal apa yang ada di dunia ini. Walaupun kehidupan kita di dunia hanya sementara, tapi Tuhan mau hidup kita adalah sebuah kehidupan bahwa hidup kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Hidup kita harus mengalami kemenangan hari demi hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bawa kehidupanmu untuk saudara bisa tetap berpegang teguh akan firman, untuk tetap terus bertumbuh ke arah Dia. Saya inginkan hidup saudara melakukan pekerjaan roh dan firman setiap hari. Terus belajar mendeklarasikan firman. Terus dalam perenungan pribadimu, di dalam mesbah pribadimu setiap hari. Bawa, deklarasikan firman Tuhan setiap hari yang kita jalani. Apa yang kita terima di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam mesbah pribadimu. Dan ibadah seperti semacam begini. Bawa hidupmu untuk selaras terus dengan firman. Baik supaya dengan perbuatanmu memberikan sebuah gambaran bahwa engkau sementara Yesus sementara hidup dalam kehidupan saudara. Bahwa engkau sementara menyampaikan sebuah kesaksian akan hidupmu bahwa engkau sementara menghargai korban Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan harus akurat, saudara, untuk bisa mengalami pekerjaan roh dan firman. Dan ini menentukan supaya karunia-karunia roh semakin dipertajam atas engkau. Kepekaan-kepekaan akan roh itu Tuhan lebih nyatakan atas engkau. Supaya hari-hari yang kau lalui, saudara, kita punya satu tanggung jawab di dalam tahun 2021, bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Saudara, tidak tertutup kemungkinan dan sangat luas kalau Tuhan sudah nyatakan bagi gembala saudara bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Walaupun masa-masa krisis, masa-masa kekeringan, masa-masa kekeringan kita hadapi gereja-gereja, tetapi saudara lihat keluar begitu banyak jiwa-jiwa yang menanti apa yang harus dia terima dari perkataan saudara. Begitu banyak jiwa-jiwa yang harus mereka mau lihat dari perbuatan saudara tentang Yesus. Ini penting, saudara. Dan saudara harus mempersiapkan diri. Kita tidak bisa melayani, menyampaikan berita tentang Yesus kalau kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa menyampaikan berita tentang apa yang Yesus katakan melalui firman-Nya kalau perkataan kita tidak menjadi berkat atas mereka. Kita yang harus lebih dahulu membawa iman kita, perkataan kita, perbuatan kita benar di hadapan Tuhan. Hanya satu cara yang saya katakan tadi, berpegang teguh akan firman Tuhan dan hidupmu harus selaras dengan Tuhan. Kalau hidup saudara dengan Tuhan selaras, dan Tuhan mempercayakan pekerjaan roh dan firman atas diri saudara, maka saya percaya akan ada karunia. Karunia yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Dan perkataan-perkataan firman secara otomatis saudara bisa sampaikan kepada jemaat yang ada di luar sana.
tahun ini adalah tahun penuaian. Saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kerjakan buat jemaat GPIA. Hanya kita butuh kesehatian yang membawa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa jiwa-jiwa dari utara, selatan, timur, dan barat akan datang berbondong-bondong ke gereja ini. Dan waktunya telah tiba. Penuaian terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi. Jika Tuhan menghendaki bagi gerejanya untuk penuaian, saya percaya Tuhan akan mengubah segala situasi. Keadaan apapun. Dan agenda Tuhan percayakan atas engkau. Komitmen kita di hadapan Tuhan sangat menentukan agar Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, supaya jangan saudara akan terlewati, tapi saudara boleh menikmati berkat Tuhan yang besar. Ladang sudah menunggu. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum saya akan tutup, saya akan menyaksikan beberapa menit ke depan, 5 menit, sebagai pengalaman hidup saya, dan juga sebagai pesan Tuhan pada saat saya berada dalam ruang isolasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanggal 14 Desember, saya sudah mulai sakit. Pada saat tanggal 12 Desember, saya melangsungkan anak saya menikah secara kekeluargaan. Anak saya menikah tanggal 12, dari pemberkatan nikah dan catatan sipil dan undang keluarga dekat saja, karena kita dibatasi. Tanggal 12 selesai, tanggal 14 saya sudah mulai sakit. Saya tinggal di rumah selama 5-6 hari dalam kondisi sakit batuk, muntah, sesak napas, dan panas dingin. Dan waktu itu istri saya sudah mulai keadaan saya semakin menurun, drop, dia membawa saya masuk ke rumah sakit. Sebelum sorenya masuk ke rumah sakit, 1 hari sebelumnya, dia membawa saya pergi swab, dan hasilnya negatif. Tapi pada saat itu belum keluar hasil negatif itu. Dibawa satu ke rumah sakit, dan dia tidak bisa terima karena hasil swab belum keluar pada waktu itu, dan saya disuruh kembali tunggu hasil swab. Karena kondisi saya masih drop, sudah sangat drop waktu itu, saya dibawa lari ke rumah sakit yang lain. Dan di rumah sakit yang lain, pada saat saya masuk di situ, saya harus menunggu. Karena ruangan sangat sempit, karena lagi diperbaiki ruangan UGD-nya. Dan di dalam begitu banyak pasien COVID yang sementara antri. Dan saya berada di jajaran antrian orang yang penyakit COVID tersebut. Tetapi waktu itu saya belum dilayani oleh karena apa? Begitu banyak orang dan saya mendapat antrian yang cukup lama, saudara. Tapi napas saya sudah satu-satu, kuku tangan kaki saya sudah membiru. Lalu istri saya menyampaikan hal itu. Nah, waktu dia berbicara kepada dokter, hasil swab saya yang kemarin sudah ada, dikirim lewat WA, dan hasilnya negatif, saudara. Tetapi rumah sakit itu tidak mau menerima. Dia mau hasil swab dari rumah sakit ini. Akhirnya saya di-swab kembali itu malam. Tapi hasilnya juga tidak bisa keluar itu malam. Tapi saya belum dilayani. Karena belum mau dikasih masuk di kamar di mana. Lagi pula begitu banyak yang antri. Lalu istri saya kenapa saya sudah satu-satu, hasil saturasi itu sisa 40 nafas saya. Lalu istri saya membawa saya keluar dari rumah sakit itu, dibawalah ke rumah sama. Karena hasil negatif, hasil itu sudah ada. Nah, setelah berada di rumah sakit itu, dia lihat hasil swab negatif, tetapi kondisinya seperti orang COVID. Dia mau tidak mau saya dimasukkan di ruang isolasi, di ICU dulu, lalu istri saya disuruh tanda tangan untuk penguburan COVID. Arti kata apa?
kalau saya meninggal saat itu, atau beberapa hari ke depan, maka saya akan dikubur COVID. Tidak ada tuntutan keberatan dari keluarga. Nah, akhirnya istri saya tanda tangan, tapi dia punya iman bahwa saya sembuh, keluar dari rumah sakit ini. Tetapi waktu itu saya sangat drop sekali, semakin drop. Lalu, saudara yang terkasih, 2 malam saya di ruang isolasi, ICU, saya dibawa masuk ke ruang isolasi yang sebenarnya tidak bisa dijaga. Tapi saya bersyukur Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya sehingga saya bisa dijaga oleh istri saya. Secara otomatis istri saya sudah kena virus COVID-19 juga. Dan dokter mengatakan bisa jaga tapi tidak bisa pulang. Jadi harus tetap tinggal di dalam terus di rumah sakit. Tetapi istri saya tidak sakit, tetap sehat, dia tetap minum vitamin, tetap makan yang banyak dan lain sebagainya. Nah, kami diberikan satu kamar, walaupun waktu di ruang ICU, istri saya tidur di lantai 2 malam. Tetapi waktu di ruang isolasi dia dapat satu kamar, satu tempat tidur untuk dia bisa tidur, saudara. Nah, saudara, di sini awal saya boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam masa krisis saya. Tanggal 27 Desember saya melihat berjumpa dengan Tuhan. Saya melihat diri saya dan pada saat saya tutup mata, saya melihat kuburan saya disirami bunga. Saya melihat kuburan saya disirami bunga. Jadi saya tidak berani tutup mata, saudara. Saya selalu terus buka mata terus. Nah, tetapi pada saat saya buka mata, saya melihat diri saya antri dan saya berada di antrian kelima. 4 orang berada di depan saya, saya berada di antrian kelima, berjalan naik masuk ke lembah gerbang kematian. Saya tahu ini bukan neraka, gerbang kematian untuk saya melihat orang ini dibuang. Kalau dia percaya kepada Tuhan, dia masuk surga, tidak percaya, masuk neraka. Saya melihat dan satu-satu dibuang. Nah, setelah kejadian itu, saudara, kelihatan itu, istri saya cerita bahwa kemarin, tanggal 28, dia cerita bahwa kemarin ada 4 yang meninggal di rumah sakit Stella Maris. Dan saya tahu, apa yang saya lihat, itu adalah antrian pasien-pasien yang ada kena COVID di ruang isolasi itu, yang keempatnya. Satu-satu dibuang, saudara. Nah, pada saat urutan saya, tiba-tiba saya melihat Yesus berdiri di gerbang kematian itu. Pada saat saya melihat Yesus, saya langsung tunduk. Saya tunduk dan rantai yang di tangan saya itu terbuka. Rantai saya di tangan saya itu terbuka. Dan saya berteriak, Yesus, tolong saya, beri kesempatan saya hidup. Beri kesempatan saya hidup. Saya takut sekali mati, saudara, pada saat itu. Walaupun saya percaya saya masuk surga, tapi saya takut mati. Nah, pada saat saya berkata, Yesus, tolong saya, beri kesempatan saya hidup. Pada saat saya berkata demikian, Yesus berdiri dari gerbang itu dan mendekati saya. Pada saat dia mendekati saya melihat di dalam pemutaran video di dalam pemikiran saya, diputarlah kehidupan saya selama ini. Saya menangis hancur. Saya katakan, saya hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan dalam diri saya. Tetapi kehidupan saya masih banyak yang tidak benar. Saudara yang terkasih dan Tuhan, apa yang tidak benar? Saya menomorsekiankan keluarga saya. Saya kesekiankan kehidupan nikah saya. Saya menomorsatukan Tuhan. Menduakan pelayanan. Saya menganggap pelayanan itu adalah segala-galanya.
keluarga itu nomor sekian. Saya jujur, saya sering ribut dengan istri saya karena saya tidak pernah mau mendengar apa yang istri saya sampaikan, masalah pelayanan. Saya selalu berkompromi dengan jemaat, dan sehingga jemaat selalu mensolimi istri saya, selalu tidak menghargai istri saya, selalu merendahkan istri saya. Saya lebih senang melayani tanpa istri saya, baik di gereja ataupun saya selalu ribut, dan saya selalu pernah berkata, kalaupun kita cerai, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap buka gereja. Sampai hal itu, saya katakan itu menyakitkan hati Tuhan, karena saya tidak menghargai lembaga yang Tuhan bentuk di awal penciptaan manusia. Saya lebih senang kalau istri saya tidak datang pada saat saya melayani Tuhan. Kalau di dalam penggembalaan di gereja, saya ribut selalu sama dia, baik masalah, segala sesuatu, masalah jemaat, masalah apapun. Dan Tuhan membukakan hal itu yang membuat saya hancur. Dan saya tetap berkata, Tuhan beri kesempatan saya hidup untuk saya ubah semuanya. Hubungan pribadi saya mau lebih lagi. Yang kedua, hubungan rumah tangga saya, hubungan nikah saya. Dan ketiga, hubungan pelayanan saya ke jemaat melayani Engkau. Saya akan lebih lagi. Pada saat saya berkata demikian, saudara, saya melihat Tuhan. Dia menghembuskan nafasnya kepada saya. Pada saat dia menghembuskan nafasnya kepada saya, ada satu kekuatan yang dalam diri saya, dan situ saya melihat Yesus. Pada saat Yesus mundur, sebelum dia mundur, saudara, dia katakan, hargai dan hormati korbanku. Pada saat dia berkata demikian, dia mundur kembali ke tempatnya. Ada suara yang dari jauh mendengung, dan saya tahu itu suara Tuhan mendengung. Dia katakan, selama ini anak-anakku telah menerima surga oleh karena percaya kepadaku. Tetapi di dalam kehidupannya banyak melakukan hal-hal yang tidak menggambarkan dia menghargai dan menghormati korban. Saya nangis lagi. Saya minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan sebuah penjelasan bahwa kita kadang-kala manusia banyak sudah percaya Yesus, sudah yakin diselamatkan, tapi kehidupan kita tidak jauh beda dengan orang-orang. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam hal sikap kita tidak memberikan sebuah gambaran bahwa kita menghormati korban Kristus. Bahkan masalah pun mengembalikan milik Tuhan. Baik masalah taburan kita selalu hitung-hitungan sama Tuhan. Kita lebih memprioritaskan keinginan kita daripada kita mengembalikan milik Tuhan. Dan pelayanan kita lebih memprioritaskan, kita lebih mau dihargai, lebih mau dihormati kedagingan kita daripada kita mempermuliakan Tuhan. Itu ada sebuah gambaran bahwa kita sementara tidak menghargai dan menghormati korban Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita bertolak ukur dengan korban Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada hal-hal yang hebat kita bisa lakukan di dunia ini bertolak ukur dengan korban Kristus. Sesudah itu saya sadar, saudara, tapi napas saya masih satu-satu. Saya dikasih pakai ventilator. Ini penyiksaan yang luar biasa. Memakai ventilator selama 12 hari. Dokter mengatakan cuma harus 7 hari saja, tetapi napas saya satu-satu. Oksigen biasa tidak mampu lagi. Hampir 5-6 tabung harus saya pakai setiap hari untuk saya bisa bernafas. Sehingga saya harus dibawa masuk ke ventilator. Ruang ventilator untuk diganti. Tapi itu sangat siksa karena muka diperas, disemprot angin dari luar, saudara. Sehingga mulut saya penuh dengan luka seriawan. Ini penyiksaan yang sangat luar biasa. Tetapi oksigen saya naik dalam darah itu naik sampai ke 90-an. 92, 91. Belum mencapai puncaknya.
Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, suatu malam istri saya bermimpi melawan kuasa kegelapan. Dan orang yang berkata dalam mimpi itu, dia katakan, kalau engkau bisa mematikan kucing ini, kucing hitam ini, suamimu akan hidup. Lalu istri saya dalam mimpi berdoa buat kucing ini. Dalam nama Yesus, kehendak Tuhan yang jadi. Suami saya tetap hidup, Tri tetap hidup. Dan saudara terkasih dalam mimpi itu, dia melihat kucing itu mati. Pada saat lihat kucing itu mati, dibawalah keluar, berubah jadi manusia dengan memakai baju hitam. Dan istri saya bangun jam 3:30, jam 4:30, dia katakan, Papi, satukan iman kita. Engkau lepas ventilator, kau tetap bisa bernafas dengan baik. Lalu malam subuh itu, saya lepaskan ventilator dan memakai oksigen biasa. Dan puji Tuhan, hari demi hari waktu itu, oksigen dalam darah, saturasi naik mencapai ke 98, 99, yang sebelumnya tidak. Saya kata ini semua mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan yang baru, dan Tuhan memproses kehidupan saya untuk belajar terus andalkan Tuhan, sehingga perkara yang besar, mujizat hari demi hari. 2 hari saya amfal, jantung saya amfal, Tuhan tolong. Beberapa hari kemudian, dalam satu ruangan itu, satu lantai itu, 5 yang meninggal. Kami terus berdoa, Tuhan, lepaskan roh maut dari ruangan ini, dari kami. Lepaskan roh maut, dan Tuhan tolong, begitu luar biasa. Bahkan saya sempat pendarahan. Pendarahan, Tuhan tolong secara luar biasa dengan cara ajaib. Saya tahu ini semua oleh karena anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bersyukur. Hari ini saya katakan, saya bersyukur bahwa hampir setiap hari saya mendengar teman-teman, sahabat, keluarga meninggal. Tapi saya bersyukur secara pribadi, Tuhan memberikan kesempatan saya hidup. Memberikan kesempatan saya hidup. Walaupun belum bisa jalan, saudara, kena drastis. Selama 1 bulan, badan saya turun dari 74 menjadi 55, turun 19 kilo, sehingga kaki saya tidak ada kekuatan untuk bertumpu, sehingga saya harus baring terus di tempat tidur. Dan hari ini saya mulai belajar memakai kursi roda. Walaupun tadi sempat jatuh dari tempat tidur, saudara, kena tidak bisa ada kekuatan kaki. Tapi saya percaya ini ada satu proses Tuhan. Oksigen saya masih pakai. Dan hari ini sudah 12 tahun saya pakai, selama seminggu lebih saya keluar dari rumah sakit. Selama ya hampir 2 minggu. Tapi saya percaya ini adalah proses Tuhan yang Tuhan kerjakan. Saya bersyukur saya bisa hidup dan bisa melayani Tuhan. Dan rumah tangga saya dipulihkan. Kehidupan nikah saya dipulihkan. Ini satu hal bahwa Yesus luar biasa dalam kehidupan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu hal pesan saya, hargai dan hormati korban Kristus. Nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita secara gratis hingga hari ini. Kita bersyukur dibandingkan saya, pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Oksigennya setiap hari untuk membeli oksigen. Untuk saya bisa bernafas. Tapi saya percaya ini waktunya akan tiba. Saya lepas dari semuanya itu. Dan saya bisa melayani Tuhan dengan bebas. Tuhan memberkati firman dan kesaksian yang saya sampaikan. Dan biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan.